Baik, pada video ini kita sedikit latihan ya terkait dengan transformasi Laplace sebelum kita bahas tentang aplikasinya. Jadi, lihat, kita diberikan sinyal input sebagai berikut, disuruh mencari representasinya dalam domain S, lalu menggambarkan sketsa pole zero dan ROC-nya untuk nilai A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 0. Nah, jadi kita coba gambar dulu ya, XT itu gimana sih grafiknya kan? E pangkat minus A mutlak T. Coba kita tinjau dulu deh, gimana kalau misalkan T-nya lebih besar dari 0? Berarti kan jadinya E pangkat minus AT. Ini T, ini XT. Kita geser dikit. Nah, untuk T lebih besar dari 0, E pangkat minus AT. Coba, untuk A positif, berarti kan nanti ini menjadi eksponensial yang meluruh ya. Nilai awalnya itu 1, karena E pangkat 0 adalah 1, kemudian dia meluruh. Nah, gimana nih kalau T kurang dari 0? T kurang dari 0, kan dia E pangkat minus A mutlak T. Jadi kalau misalkan inputnya T sama dengan min 1, ya dia akan sama dengan nilainya ketika T sama dengan 1 gitu. Berarti pada dasarnya dia kita cerminkan aja gitu. Berarti ini adalah E pangkat AT gitu. Berarti grafik dari XT itu kayak gini ya, untuk nilai A-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk nilai A kurang dari 0 gimana? Coba nih kita tulis dulu di sini biar lebih rapih. Ini untuk nilai A lebih besar dari 0. Untuk nilai A kurang dari 0, ya dia akan menjadi eksponensial yang naik gitu ya. Menjadi eksponensial yang naik. Berarti kurang lebih seperti ini sketsanya. Kalau ini adalah titik 1, berarti nanti dia eksponensial yang meledak gitu. Nah, karena dia E pangkat minus A mutlak T, berarti kita cerminkan terhadap sumbu tegak gitu. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Nah, sekarang gimana? XT ini dalam domain S. XS berarti kan bisa kita, atau gini, XT kan bisa kita tuliskan jadi kayak gini ya. Dia adalah E pangkat minus AT UT, oke, untuk bagian yang kanan ditambah dengan E pangkat AT U minus T. Oke, coba kita teliti deh. Mungkin kalau bagian yang ini udah cukup jelas nih ya, E pangkat minus AT UT. Oh, itu bagian yang ini, bagian yang kanan. Tapi coba kita lihat untuk bagian yang ininya. E pangkat AT U minus T. U minus T artinya dia hanya terdefinisi untuk nilai T kurang dari 0. Oke, setuju. Coba kalau kita masukin T-nya misalkan minus 2 gitu. Berarti kan jadinya ini adalah U2, oke, bernilai 1. Kemudian ini adalah E pangkat minus 2A. Nah, dia sama dengan ini ya, E pangkat minus 2A kalau nilai T sama dengan 2. Ini T minus 2 gitu. Berarti representasi XT seperti ini udah cocok. Nah, sekarang kita transformasikan menjadi XS adalah apa? Nah, ini apa nih? E pangkat minus AT UT. Ingat tadi ya, dari tabel yang kita bahas pada video sebelumnya, UT itu ditransformasikan menjadi 1 per S. Tapi di sini dia dikalikan dengan E pangkat minus AT. Berarti dia adalah 1 per S tambah A. Nah, sedangkan yang ini, kita tahu bahwa ini ya, minus U minus T ditransformasikan menjadi 1 per S. Berarti kalau U minus T berarti jadi minus 1 per
Ini bisa kita tuliskan jadi kayak gini. E pangkat AT U minus T itu kan sama dengan minus E pangkat AT minus U minus T. Nah, kemudian coba fokus di bagian ininya. Minus E pangkat AT. Dia gampangnya bayangin gini deh. Bayangin minus T ini variabel baru gitu. Jadi kotak. Berarti kan ini jadinya minus E pangkat minus kotak A minus minus U kotak gitu ya. Nah, ini kan ada faktor E pangkat minus kotak A. Berarti nanti ini menjadi minus 1 per S kurang A. Nggak gitu, sorry. Maaf. Penjelasannya nggak kayak gitu penjelasannya. Jadi, E pangkat AT U minus T. Kita fokus ke bagian ini dulu deh. Kalau misalkan U minus T. U minus T ini kan bisa kita tuliskan menjadi minus U minus T gitu ya. Ini kalau kita transformasikan kan menjadinya minus, ini menjadi minus 1 S. Oke? Minus 1 S. Kemudian kalau ada E pangkat AT, berarti S diganti dengan S minus A gitu ya. Tadi kalau E pangkat minus AT, S diganti dengan S plus A. Kalau E pangkat AT, berarti S diganti dengan S minus A. Nah, berarti jadi kayak gini. Sorry, tadi penjelasannya agak salah. Berarti kayak gini ya. S minus A. Nah, tapi perlu diperhatikan nih. Untuk region of convergence-nya. Untuk bagian yang ini kan, dia adalah bagian kausal. Bagian kausal, berarti dia region of convergence-nya itu adalah bagian real dari S lebih besar dari minus A. Sedangkan ini anti kausal. Berarti bagian real dari S kurang dari A. Gitu. Ini tadi dengan syarat A-nya itu lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0. Berarti kita punya solusinya XS adalah ini. 1 per S tambah A dikurang 1 per S kurang A. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi, kita samakan penyebutnya S minus A kuadrat. S minus A minus S tambah A, berarti minus 2A. S kuadrat kurang A kuadrat. Tadi dengan ROC, ROC-nya itu adalah irisannya ya, dari ini. ROC-nya itu adalah irisan dari ini. Kedua ROC, masing-masing komponennya ini. Berarti ROC-nya itu real dari S, itu terletak di antara minus A sampai dengan A. Berarti kalau kita sketsakan zero plotnya kayak gini ya, dalam bidang S. Bidang S itu kan terdiri dari 2 buah sumbu. Ini adalah bidang kompleks, bidang S-plane sebutannya. Jadi S itu adalah sigma tambah J omega. Sigma itu bagian realnya, J omega itu sumbu tegaknya. Nah, berarti real dari S di antara A sampai dengan minus A, ya berarti kayak gini kurang lebih sketsanya. Ini minus A, ini A, ini ROC-nya. Kayak gitu. Nah, jangan lupa tadi ada 2 buah pol ya. Sistem ini punya 2 buah pol, yaitu saat S sama dengan A atau saat S sama dengan minus A. Berarti di sini terdapat 2 buah pol. Nah, kita dinotasikan dengan X. Nah, itu untuk kasus A lebih besar dari 0. Gimana kalau misalkan A kurang dari 0? Lah, berarti kalau A kurang dari 0, ya kan? Kita punya nih, tadi kita punya solusi ini. Kita punya solusi ini. XS adalah ini.
XS adalah ini. ROC-nya ini. Kalau A kurang dari 0, berarti kan dia ROC-nya itu bukan apa-apa. Iya nggak? Nih, let's say A-nya itu misalkan minus 2 deh. Berarti nanti ROC-nya itu, bagian real dari S itu lebih besar dari 2, kurang dari minus 2. Nah, ini kan dia nggak ada irisannya gitu. ROC lebih besar dari 2, dan ROC kurang dari minus 2, dia nggak punya irisannya. Ya kan, dia jadinya kayak gini. Nih, dia kayak gini. Kalau kita gambarkan kan, dalam bidang S, dia itu ROC-nya irisan antara ini dan ini. Nah, dia kan nggak beririsan gitu ya. Makanya untuk A kurang dari 0, XS itu nggak ada. Berarti XT itu ditransformasikan menjadi XS sama dengan ini hanya berlaku saat A-nya lebih besar dari 0. Jadi kayak gitu ya solusinya. Oke, terjawab. Kemudian kita coba kerjakan contoh soal yang ini. Carilah inverse dari transformasi lapas sebagai berikut. Dengan ROC-nya real S lebih besar dari minus 3. Nah, kita kan punya ya tadi tabel transformasi Laplace, beberapa bentuk umum. Nah, tapi bentuk kayak di soal tadi itu nggak langsung ada kan di sini, kita nggak bisa langsung menemukan. Makanya kita coba dulu nih untuk mengubah representasi XS ini menjadi bentuk yang bisa kita transformasi balikan. Nah, yaitu kita lakukan apa yang disebut dengan dekomposisi pecahan parsial. Jadi, XS secara setara akan kita ubah bentuknya menjadi sebuah konstanta per S tambah 3, oke, yang ini, ditambah BS tambah C, ditambah BS per S tambah 5, ditambah C per B per S tambah 5 ditambah C per S tambah 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita berpatok pada semua polnya. Dalam hal ini kan terdapat dua buah pol ya. Polnya itu S sama dengan minus 3 dan S sama dengan minus 5. Dan tapi kebetulan di sini untuk pol S sama dengan minus 5, dia memiliki derajat 2. Makanya kita buat dia 2 kali seperti ini. Nah, sekarang kita harus mencari berapa nilai A, B, dan C ini. Gitu. XS ini kan bisa kita tuliskan juga seperti ini ya. S tambah 3, S tambah 5 kuadrat. Ini A dikali S tambah 5 kuadrat ditambah B kali S tambah 3, S tambah 5 ditambah C dikalikan dengan S tambah 3. Nah, ini udah setara belum? Jadi kedua, ini kita kalikan semua ya. Ini kita kalikan dengan S tambah 5 kuadrat di pembilang dan penyebut. Intinya kita samakan gitu penyebutnya. B, S tambah 5, S tambah 3, C, S tambah 3. Oke, ini udah setara. XS itu dapat dinyatakan dengan ini. Berarti ini setara dengan ini. XS yang ada di soal. S kuadrat bagian pembilangnya gitu ya. X kuadrat tambah 2S tambah 5. Nah, karena dia setara, berarti untuk nilai S berapa aja, ini akan tetap berlaku. Kita akan pilih nilai-nilai S supaya kita bisa mencari nilai A, B, dan C. Nah, yang gampang,
kita masukkan S sama dengan minus 5. Kalau S sama dengan minus 5, kita punya bagian ini akan 0, bagian ini akan 0, tersisa bagian yang ini. Nah, kita peroleh apa? Kita peroleh C dikali minus 2, dia akan sama dengan minus 5 kuadrat, yaitu 25, kemudian dikurang 10, ditambah 5, yaitu 20. Berarti kita peroleh C adalah minus 10. Gitu ya. Nah, kemudian untuk S sama dengan minus 3, kita peroleh ini habis, ini habis. Berarti tersisa A dikalikan dengan 2 kuadrat, berarti A kali 4 sama dengan, ini kalau kita masukkan minus 3, berarti 9 minus 6 tambah 5, atau 8. Kita peroleh A sama dengan 2. Nah, untuk mencari B, kita masukkan nilai sembarang. Masukkan nilai sembarang. Ya, let's say kita masukkan aja S sama dengan, let's say, minus 4 gitu ya. Contohnya aja. Berarti kita peroleh A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali minus 1 dikali 1 ditambah C dikali minus 1 sama dengan 16 minus 8 tambah 5. Oke, kita punya A-nya 2, C-nya minus 10. Berarti kita peroleh 12 minus B sama dengan 8 tambah 5, 13, atau B-nya itu adalah minus 1. Nah, berarti XS itu dapat dinyatakan dengan ini. Oke, dengan nilai-nilai yang kita peroleh tadi, A-nya 2, B-nya min 1, dan C-nya min 10. Nah, gitu. Sekarang kita akan transformasi balik nih, supaya kita dapat XT. Kita pakai tabel tadi. Beberapa transformasi Laplace yang common. Common Laplace transform. Pairs. Nah, kira-kira pakai yang mana nih? Nah, jelas ya pakai yang ini. 1 untuk komponen pertama, berarti ini adalah 2E pangkat minus 3T UT. Oke, kemudian yang ini juga jelas, yaitu minus E pangkat minus 5T UT. Nah, yang ini gimana nih? Dia konstanta per S kuadrat. Oh, berarti yang ini nih, yang paling dekat. Seper S tambah A kuadrat itu TE pangkat minus AT UT. Oh, berarti TE pangkat minus AT, A-nya itu 5 ya. 5T UT. Tapi jangan lupa kita punya faktor konstanta minus 10. Nah, atau kita sederhanakan, UT-nya kita kumpulin gitu ya. 2E pangkat minus 3T minus E pangkat minus 5T, kemudian minus 10T E pangkat minus 5T UT. Nah, udah, ini solusinya. Oke, udah lebih jelas nggak nih? Mungkin biar lebih jelas, kita akan coba kerjakan satu soal lagi ya. Yang ini. Oh, mungkin tadi ada sedikit pertanyaan juga nih. Ini apa nih gunanya nih? Apa guna informasi ROC bagian real dari S lebih besar dari minus 3? Nah, sebenarnya hal ini akan kita bahas lebih detail di video berikutnya tentang bagaimana sifat-sifat sistem kalau ditinjau dari domain S. Tapi untuk sekarang ada suatu sistem itu kausal kalau ROC-nya itu adalah real S lebih besar dari bagian real maksimum dari polnya. Nah, dari XS ini kan
pol maksimumnya itu kan minus 3 ya. Nah, berarti kalau ROC-nya itu adalah bagian real dari S lebih besar dari minus 3, berarti XT itu kausal. Kalau XT itu kausal, berarti harus ada bagian UT gitu. Nah, seandainya misalkan di soal tadi, ternyata ROC-nya itu adalah bagian real dari S kurang dari minus 5, oh berarti nanti ini kita nggak boleh nyatakan dalam UT, tapi dalam minus U minus T gitu ya. Nah, itu sedikit tambahan aja. Tapi secara lebih detail kita akan bahas pada video berikutnya tentang sifat-sifat sistem kalau ditinjau pada domain S. Nah, satu lagi biar lebih jelas, kita diberikan sistem LTI dengan respons impuls sebagai berikut, HT. Nah, untuk kedua sinyal input tersebut kita disuruh mencari nilai YT-nya. Oke. Seperti yang saya katakan, lebih mudah untuk menganalisis sistem dalam domain S. Berarti kita coba dulu nih, transformasikan HT dalam domain S menjadi HS adalah apa? UT itu kan 1/S, dikalikan dengan E pangkat minus 2T. Oh, berarti jadi 1/S tambah 2. Gitu kan? Kemudian, untuk yang bagian A, XT kita transformasikan menjadi apa? 1/S tambah 1. Oke? Berarti YS itu adalah HS dikalikan dengan XS. Oke? Kalau YT adalah HT konvolus XT, YS adalah HS dikalikan dengan XS. Berarti kan adalah 1/S tambah 1 S tambah 2 gitu ya. Sederhana. Nah, ini kita dekomposisi pecahan parsial. Kita ubah menjadi A per S tambah 1 ditambah B per S tambah 2. Nah, tapi dalam kasus ini, A dan B bisa kita tebak-tebak. Oh, kalau ini 1, berarti kan nanti S tambah 2, ini harus habis nih. Oh, berarti ini minus 1. Coba kita cek. S tambah 2 dikurang S tambah 1. Oh, ini udah sama. Nah, berarti YS itu kayak gini. YS itu kayak gini. Berarti YT kita transformasi balikan YS gitu kan. Berarti apa? Kalau bagian A, perhatikan bahwa XT ini kausal. Oke, UT dia ada faktor UT-nya. Berarti YT juga kausal. Berarti nanti ini menjadi E pangkat minus T minus E pangkat minus 2T UT. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk bagian B, XT-nya E pangkat minus T UT. Oke, XT adalah E pangkat minus T U minus T. Oke, kalau kita punya U minus T, ini kan sama dengan minus U minus T, yang kalau kita transformasikan menjadi minus 1/S. Nah, berarti kalau ada E pangkat minus T, ini menjadi minus 1/S tambah 1. Nah, minus 1/S tambah 1. Berarti ini kita transformasikan XS menjadi minus 1/S tambah 1. Berarti YS yang adalah HS dikalikan dengan XS, dia harusnya sama ya. Berarti kan 1/S tambah 2 per minus 1/S tambah 1. Jadi berkebalikan dari ini. Minusnya gitu. Karena kan ini dalam hal ini XS-nya jadi ada minusnya gitu ya. Minus 1/S tambah 1. Nah, berarti kalau kita transformasi balikan menjadi YT, kita punya YT adalah E pangkat minus 2T minus U minus T dikurang E pangkat minus T minus U minus T.
E pangkat minus 2T minus U minus T. Atau ini sama dengan minus E pangkat minus 2T ditambah E pangkat minus T U minus T. Nah, tetapi mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Untuk suku yang ini kita tidak nyatakan dalam U minus T, karena kan tadi dia itu datangnya dari HT ya. HT itu kan dia, ya meskipun XT ini anti kausal, HT kan kausal gitu. Dia ini ROC-nya adalah real S lebih besar dari minus 2. Nah, sedangkan ini kan anti kausal, dia ROC-nya itu real S kurang dari min 1. Nah, untuk bagian B ini dia bukan semuanya dalam U minus T kita nyatakan. Nah, bagian ini memang sudah betul kita nyatakan dalam U minus T. Tapi bagian ini kita nyatakannya bukan dalam U minus T, tetapi dalam UT. Oke, supaya YT ini region of convergence-nya itu tetap berlaku ini. Real S itu terletak di antara minus 2 sampai dengan minus 1. Berarti ini adalah E pangkat minus 2T UT ditambah E pangkat minus T U minus T gitu ya. Jadi itu hasilnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk latihan soal kita. Mohon maaf tadi banyak banget kesalahan. Di bagian berikutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat sistem pada domain S serta aplikasi ya, transformasi Laplace, yaitu untuk analisis rangkaian. Oke, sekian, terima kasih.